Nah, selama ini setiap habis mandi saya selalu menggunakan handuk dan saya langsung wudhu dengan handuk itu. Itu bagaimana Buya? Baik. Apakah wudhu saya itu sah Buya? Baik. Anda berwudu pakaiannya bebas. Hanya makruh kalau kita berwudu dalam keadaan masih belum mengenakan pakaian. Khawatir nanti tangan kita menyentuh wilayah yang membatalkan wudu, maka masukilah was-was. Jadi berwudu, jika Anda seorang wanita, sementara di situ bebas, tidak ada kaum pria yang ajnabi orang lain, maka Anda boleh membuka kepala Anda boleh. Tapi kalau Anda wudu di tempat keramaian yang di situ ada laki-laki, maka tidak boleh Anda membuka kepala Anda. Wajah kepala Anda adalah aurat, dilihat oleh orang lain, dosa. Maka Anda tetap mempertahankan tutup kepala Anda, wudu dengan minta tolong kepada temannya, kalau memang ada yang lain, teman perempuannya, untuk menutup pakai kerudung, pakai apa saja, sehingga di saat Anda harus membuka kepala tidak terlihat, atau tidak usah dibuka kepalanya. Kemudian betis Anda nggak perlu diangkat tinggi-tinggi jika di situ ada kaum pria di situ. Jadi ini harus perhatikan, bukan hanya urusan sah dalam wudunya, tapi ada orang laki tidak di situ. Maka kami himbau kepada pengurus masjid, tolong tempat wudhu kaum wanita harus tertutup, tersembunyi, bukan bergabung dengan kaum pria. Jika ternyata Anda belum memisah semacam ini, jika Anda tidak punya ilmu, sekarang ilmunya. Kalau Anda tahu, Anda dosa. Karena apa? Di situ akan terbuka. Dan kita pernah suatu ketika wudhu di sebuah masjid, ternyata di situ ada ibu-ibu. Kan tidak semua ibu-ibu punya ilmu, langsung kerudungnya dicabut di samping kita mau berwudhu. Sampai semula kita tidak ngerti, kita pikir bapak-bapak. Pikir bapak-bapak rambutnya panjang, tapi pakai rok. Nah, begitu jadi. Akhirnya jadi bahan untuk menyampaikan kepada siapapun yang ngurusi masjid. Kemudian, adapun cara berwudhu tadi, bagaimana berwudhu kita itu mengusap dengan minsyafah, dengan apa namanya, anduk. Mengusap dengan anduk tidak membatalkan wudhu, akan tapi sunnah kalau kita berwudu agar tidak diusap dengan anduk. Karena apa? Air wudu adalah air berkah. Bahkan memercik gini saja juga makruh. Karena secara zahir kita seolah-olah menghindar daripada hal yang dimakruhkan, hal yang keberkahan. Air wudu adalah berkah. Jadi air wudu berkah, jangan ini kalau seolah-olah kita memercikkan, membuang keberkahan. Maka disunnahkan kalau berwudu tidak mengusap dengan anduk, kecuali khawatir ada sakit pada kita atau khawatir ada najis yang nempel kepadanya. Jika tidak, biarkan, itu adalah air berkah. Seperti itu. Jadi kalaupun Anda pakai anduk langsung, tidak membatalkan wudu, dan wudunya adalah tetap sah. Gitu kan pertanyaan tadi? Oh, wudunya pakai anduk. Kalau Anda di rumah Anda sendiri nggak ada laki-laki lain, yang ada hanya suami Anda, boleh. Tidak ada masalah, dengan suami tidak ada aurat. Jadi permasalahannya Anda boleh Anda pakai anduk saja di rumah Anda, dan mohon masalah aurat diperhatikan. Biarpun di rumah Anda, kalau itu ada anak paman Anda, sepupu Anda harus waspada. Ipar Anda, aurat, rambut. Tapi kalau di rumah Anda sendiri, mungkin di kamar mandi sendiri, Anda tutup pakai anduk, Anda wudu sah, boleh, nggak ada masalah. Jadi pembahasannya beda, ini masalah aurat ya. Aurat, hati-hati. Ini peringatan kepada semua yang ngurus masjid, tolong dibuatkan setiap tempat wudu adalah tertutup. Jadi kalaupun ada orang, naudzubillah, ada perempuan wudu di tanah lapang telanjang bulat, wudunya sah, tapi telanjangnya dosa, kelihatan orang, wudunya tetap sah. Nah, membuka aurat, gimana wudunya orang buka aurat? Wah, ini ada perempuan buka aurat, lagi ngapain dia? Wudu. Wudunya sah, tapi dosa dia buka aurat, seperti itu.